Hello, how are you? We are together again here, of course, on Bravo Iwan, on Bravos Radio Indonesia. I'm Ahmad Sudirwan. Yes, we are together again here in this occasion. It's a great pleasure, as usual, to be with you. This time, let's discuss a little bit about this quote-unquote notorious named Bjorka, the one who has caused havoc in Indonesia during the past 1 month. Memang dalam waktu sebulan terakhir ini, Bjorka telah menimbulkan kehebohan luar biasa di Indonesia setelah dia membocorkan berbagai informasi data, tentu saja lewat cuitan-cuitannya di media sosial Twitter, walaupun sudah katakanlah ditangguhkan atau dihentikan oleh Twitter sendiri beberapa kali, namun selalu muncul dengan berbagai doxing yang ternyata berdampak tidak saja mengejutkan bagi jutaan pengguna telepon seluler di Indonesia, tapi juga ratusan juta konsumen di Indonesia. Mengapa? Karena antara lain yang bikin geger, dia telah berhasil menghack data dari Kominfo, mengakibatkan bocorlah data sebesar 1,3 miliar registrasi SIM card. Dan itu tentu saja melibatkan ratusan juta pengguna telepon seluler di Indonesia. Kemudian lebih menghebohkan lagi, dia ternyata juga kemudian mampu membuktikan dia telah berhasil menghack KPU, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, dan telah membocorkan sejumlah besar jutaan, lebih dari 100 juta data lagi, tentu saja di forum yang kita kenal sekarang sebagai Bridge Forum. Tidak cukup sampai di situ, ternyata kemudian Bjorka membocorkan juga breaching atau katakan hacking yang telah dilakukan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara kita ini, termasuk sejumlah menteri kabinet, dimulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, juga Menko Marves Luhut Panjaitan, juga sejumlah menteri-menteri lainnya termasuk tentu saja Menko Minfo sendiri, yaitu Johnny G. Plate, serta Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk pula kemudian Ketua DPR Puan Maharani, dan yang paling akhir hanya beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun mengakui bahwa sebagian data WhatsApp-nya juga telah dihack oleh orang atau seseorang, atau katakanlah satu identitas yang menamakan dirinya Bjorka, hacker yang bikin heboh Indonesia sejak awal September ini. Tapi apa sebetulnya kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan oleh Bjorka, tidak saja terhadap sejumlah lembaga tinggi negara, tentu saja kementerian-kementerian yang telah kita sebutkan tadi, tetapi juga menyangkut ratusan juta warga negara Indonesia. Mereka tentu saja termasuk ratusan juta pengguna atau pemilik SIM card, pengguna telepon seluler, juga mereka yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU, mengingat Indonesia sebentar lagi memasuki tentu saja periode pemilihan umum yang tentu saja krusial bagi demokrasi Indonesia. Selain itu tentu saja kegemparan ini juga dibuat semakin panas oleh hacker yang bernama Bjorka ini, karena dia ternyata sangat berani, bahkan menantang dengan terang-terangan pihak terkait di Indonesia, termasuk pihak berwenang tentunya, untuk mencari dirinya. Dia bahkan terang-terang mengatakan dia berdomisili di Warsawa, ibu kota Polandia. Dia pernah mengatakan, seperti Anda bisa ingat kembali pernyataannya yang dimuat di berbagai media secara terbuka di Indonesia sejak beberapa pekan terakhir ini, bahwa dia pernah dibesarkan oleh seorang pria yang berasal dari Indonesia, dan perbuatan ini atau tindakan ini dia katakan merupakan dedikasinya terhadap pria tersebut yang dia sebutkan telah mengasuh dirinya sejak dia masih kecil atau remaja, dan orang tersebut telah meninggal dunia. Dan ini katanya dia sekali lagi dia katakan sebagai dedikasinya bagi orang yang dia maksudkan tersebut. Jadi ada pernyataan secara terus terang dari sisi Bjorka, setidaknya klaim dia bahwa dia
sekarang atau saat pernyataan itu dibuat, dia berada di Warsawa, ibu kota Polandia. Dan kemudian dia secara terang-terangan membuat pernyataan berikutnya ketika dia melakukan tindakan berikutnya atau doxing berikutnya terhadap sejumlah pejabat tinggi negara kita ini, termasuk para menteri tadi yang saya sebutkan dan pejabat tinggi lainnya termasuk pimpinan DPR. Ternyata dia terang-terangan melanjutkan tantangannya agar dia dicari dan ya tentu saja dia menginginkan bahwa dia bisa dilacak. Tentu saja ini menimbulkan kehebohan luar biasa sekali lagi bagi publik Indonesia dan ternyata juga menjadi perhatian sangat serius pemerintah. Kita ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan sidang kabinet terbatas atau ratas yang khusus membahas isu besar ini, isu yang menggemparkan ini, dengan beberapa arahan tentu saja bahwa sejumlah menteri terkait diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentu saja dimaksudkan untuk menangani atau menanggulangi masalah besar ini, termasuk tentu saja kemudian kita ketahui telah dibentuk sebuah tim khusus atas perintah Presiden Joko Widodo agar segera melakukan tindakan yang dimaksudkan itu, yaitu untuk melacak tentu saja keberadaan Bjorka ini, identitas sebenarnya, di mana dia berada, dan tentu saja tindakan-tindakan yang terkait dengan legal atau hukum tentunya, mengingat Indonesia telah sangat dirugikan. Tim khusus itu disebutkan terdiri atas tentu saja pihak-pihak yang sangat berwenang dalam hal ini, termasuk BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian juga ada BIN, Badan Intelijen Negara, lalu ada pihak kepolisian, Polri tentu saja diwakili oleh Barreskrim dari Direktorat yang khusus menangani masalah cyber, dan tentu saja kemudian ada Kominfo, tentu saja Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia yang datanya banyak dijebol oleh hacker Bjorka ini. Pertanyaan selanjutnya yang sangat penting adalah, kalau tim sudah dibentuk, seberapa cepat tim khusus ini bisa membongkar identitas Bjorka, dan kalau memang dimungkinkan untuk segera melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan. Ya, tentu saja kita masih menunggu katakanlah action dari tim khusus yang baru dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perintah langsung dari Jokowi. Yang terbaru kita ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022, Kepala BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Siburian, telah menyatakan bahwa sebagian data yang dibocorkan oleh hacker Bjorka ini adalah memang data yang tidak valid, namun diakui bahwa sebagian lagi data tersebut adalah data valid. Nah, ini tentu saja menimbulkan lebih banyak lagi kekhawatiran tentu saja di kalangan publik, dan ini merupakan tantangan yang seharusnya bisa segera dijawab oleh pihak-pihak yang terkait langsung. Tidak saja dalam hal ini Kementerian Kominfo dan juga pihak-pihak lembaga yang dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Bjorka, namun tentu saja ini menjadi mestinya atau seyogianya menjadi perhatian serius para operator seluler. Mengapa? Karena merekalah seyogianya yang harus melindungi data para pengguna SIM card atau pemilik SIM card di Indonesia yang jumlah ratusan juta itu, karena kita tahu bahwa total jumlah SIM card yang datanya dibocorkan oleh Bjorka mencapai total 1,3 miliar pengguna SIM card dari seluruh telepon seluler operators atau dari seluruh operator telepon seluler Indonesia. So we're still waiting for the actions to be taken by a new special team that has been formed and assigned directly based on the instruction of President Joko Widodo to tackle this problem caused by this hacker named Bjorka. But of course, next question is to find who is Bjorka. Is he really someone who's having the domicile in Warsaw, the capital city of Poland, as he claimed? That's
that is a question that needs to be addressed or to be answered by, of course, by the Indonesian authorities. On the other hand, the whole public, the whole public are really demanding for immediate answer over this issue as to whether Bjorka has even more information that he has so far managed to dox or to hack, and that it could, of course, further deteriorate the situations, of course, in the mind of most members of the Indonesian public. Why? Because Bjorka has already released or published some of the data or information that he has managed to hack in Indonesia, of course, in various or in numerous Indonesian state bodies, as well as from certain individuals. Of course, there are the high-ranked officials, including ministers. Yes, who is Bjorka? That's the question that needs to be answered quickly or as soon as possible by the authorities. Tentu saja masih ditunggu langkah-langkah untuk menemukan siapa Bjorka. Kita coba amati kembali beberapa klaim yang telah dikeluarkan oleh Bjorka. Pertama sekali lagi bahwa dia mengatakan dirinya berada di Warsawa, ibu kota Polandia. Benarkah itu? Dan coba kita lihat bahasa Inggris yang dia gunakan, sebagaimana pernyataan-pernyataannya dalam beberapa cuitannya di Twitter sebelum cuitan itu ditangguhkan oleh Twitter sendiri. Dia menyatakan dirinya pertama mengenai klaim mengenai siapa dirinya, bahwa dia juga menyatakan menurut klaimnya sekali lagi dia melakukan tindakan hacking ini untuk seseorang yang dia anggap sebagai orang tuanya, seorang pria yang berasal dari Indonesia yang tidak kembali lagi ke Indonesia sejak lama karena alasan politik. Dan itu tentu saja perlu dijawab, perlu tentu saja waktu kita pahami. Namun tentu saja kita tahu pula bahwa dalam sejarah di dunia, hacker itu ternyata telah ada sejak tahun 1980-an. Dan bagi pemerintah-pemerintah atau pihak berwenang negara terkait, ternyata tidak mudah untuk menemukan, kemudian menangkap sampai mengadili para hacker itu. Kita ketahui dalam sejarah panjang dunia perhackeran, kita tahu banyak nama-nama yang disebut quote-unquote notorious. Mengapa? Karena mereka dianggap membahayakan atau berbahaya bagi negara-negara tersebut. Katakanlah termasuk dari Amerika Serikat, di mana kita ketahui komputer atau bahkan internet dimulai. Dan kalau kita lihat ternyata dalam sejarah dunia hacker, ada nama-nama yang telah tanda kutip melegenda di sana. Misalnya Kevin Mitnick, seseorang yang sejak usia remaja pada tahun 1980-an sudah mampu melakukan peretasan. Dia mampu menghack beberapa perusahaan besar pada saat itu, dan dia bahkan mampu menghilang dari katakanlah pantauan dan kemudian dari kejaran pihak berwenang selama bertahun-tahun, sampai kemudian dia ditangkap menjelang akhir tahun 1980-an. Namun akhirnya Kevin Mitnick ini kemudian memutuskan dirinya menjadi apa yang disebut sebagai white hat. Nah, apa itu white hat? White hat ini ternyata adalah satu istilah untuk mereka yang sangat paham. Biasanya orang-orang cerdas, individu yang cerdas, cenderung jenius, yang sangat menguasai komputer karena memang gila komputer dan telah membuktikan diri sebagai hacker yang ditakuti dan mampu membuktikannya itu, dan dicari-cari sampai akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang seperti Kevin Mitnick yang akhirnya ditangkap dan diadili, kemudian menjalani hukuman. Tapi setelah itu dia memutuskan menjadi white hat. White hat adalah seseorang dengan kemampuan atau kapabilitas dan kualitas yang saya sebutkan tadi, kemudian memutuskan untuk menjadi seseorang yang berkontribusi bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat ataupun pihak yang ingin justru
sistem komputer mereka dilindungi dari kemungkinan tindakan hacking oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak tertentu. Jadi dia mengubah dirinya menjadi white hat. Lalu ada apa lagi? Iya, ternyata ada black hat. Siapa itu? Ya mungkin seperti Bjorka itu tadi. Kemudian ada Kevin Poulsen yang sangat terkenal juga. Kevin Poulsen pada tahun 1983 termasuk salah satu remaja pertama yang dihukum karena hacking, dan dia telah membuktikan diri mampu meretas Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Kembali, saya lagi, terjadi pada tahun 1983. Ada juga hacker terkenal yang disebut Anonymous, sebuah grup yang beroperasi atau melakukan aksinya sejak tahun 2003, dan mereka biasanya ditandai dengan ciri mereka yang menggunakan topeng atau mereka bertopeng. Ada lagi hacker terkenal lainnya bernama Jonathan James. Jonathan James ini biasa dikenal sebagai Comrade. Dia juga melakukan aksinya sejak usia muda, dan juga mampu membuktikan menunjukkan kemampuannya itu dengan meretas Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1989, kemudian perusahaan besar Bell South, dan pernah pula menyebabkan NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, terpaksa harus mematikan komputer mereka selama 3 minggu. Dan jaringan komputer atau software yang dimiliki NASA itu yang diretas oleh Jonathan James itu adalah software satelit NASA yang bernilai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Kita tinggal hitung sendiri itu mencapai 400 triliun rupiah. 400 triliun rupiah itu nilainya, tentu saja, dan itu mampu dihack atau diretas oleh Jonathan James yang melakukan itu pada usia sangat muda, masih remaja juga, dan tapi dia kemudian setelah dihukum, setelah bebas, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Dia bunuh diri karena merasa selalu dalam bayangan dikejar-kejar oleh aparat. Itulah beberapa kisah mengenai hacker-hacker dunia. Ada lagi yang terkenal, hacker juga, tapi juga dikait dengan aksi espionage atau aksi mata-mata, yaitu seseorang yang disebut juga seorang jurnalis bernama Julian Assange. Julian Assange ini kelahiran Australia, lahir pada tahun 1971, dan dia melakukan actionnya sejak usia muda juga. Pada usia remaja sudah mampu menjadi hacker di Australia sebelum kemudian dia berpindah ke negara ke Eropa. Kemudian dia bekerja sama dengan seorang personel militer Amerika Serikat bernama Chelsea Manning, dan pada tahun 2000-an awal dia membocorkan informasi yang dia dapatkan dari personel militer Amerika Serikat itu Chelsea Manning, berupa video dia bocorkan di WikiLeaks. Untuk diketahui, Julian Assange adalah pendiri WikiLeaks. Bocorlah video itu pada awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003, dan ini menggemparkan di Amerika Serikat karena ini menyangkut militer Amerika Serikat terkait dengan operasi militer Amerika Serikat di Irak ketika Irak melakukan ketika Amerika Serikat melakukan invasi di Irak yang kita ketahui pada tahun 1990-an. Pada tahun 2000-an itu menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Dan ini tentu saja menggemparkan sampai akhirnya personel militer Amerika Serikat itu seorang analis militer sekali lagi, Chelsea Manning, ditangkap dan jatuh hukuman 35 tahun. Sementara Julian Assange sebagai pendiri WikiLeaks terus melakukan aksi-aksi hacking lanjutannya, dan dia membocorkannya pula melalui WikiLeaks, dan akhirnya dia memutuskan pada tahun 2012 untuk memasuki kedutaan besar negara Ekuador di London, ibu kota Inggris, dan meminta asylum, yaitu suaka politik di kedutaan Ekuador sekali lagi. Baru pada tahun 2019 atau 7 tahun kemudian, pihak berwenang Inggris menangkap Julian Assange di kedutaan Ekuador di London, tentu saja setelah muncul permintaan dari pihak berwenang Amerika Serikat, dan secara resmi pemerintah Amerika Serikat meminta Inggris agar mendeportasi Julian Assange ke Amerika Serikat untuk menjalani peradilan. Dan tentu saja Julian Assange, keluarganya dan para simpatisannya mencoba untuk menempuh jalur hukum, mempertahankan diri agar tidak diekstradisi, karena apabila dia diadili di Amerika Serikat, dia akan menghadapi ancaman hukuman mencapai 175 tahun karena dianggap telah membahayakan Amerika Serikat, membocorkan informasi-informasi militer. Inilah ulah hacker yang bernama Julian Assange yang belakangan menjadi sangat terkenal. Hingga saat ini proses banding dan kasasi
antara pihak Julian Assange, keluarga dan para simpatisannya termasuk Amnesty International masih berlangsung dan masih menunggu keputusan Mahkamah Agung Inggris apakah dia akan diekstradisi atau tidak akhirnya ke Amerika Serikat, karena sekarang dia ditahan oleh pihak berwenang Inggris di satu tempat atau tahanan yang khusus disebut Belmarsh di Inggris, tentu saja dengan pengamanan maksimal. Apabila benar Bjorka ini berada di Warsaw atau Warsawa, Polandia, andai kata lagi, big if, this is a big if Bjorka is really someone, regardless the gender, male or female, is really someone who resides or who lives in Warsaw, the capital city of Poland, and that the Indonesian authorities or the Indonesian police in cooperation with the Polish authorities, let's say, manage to find his location or her location and then to arrest this person, the next question will be, will an extradition be possible? Apakah akan mungkin terjadi ekstradisi untuk diadili di Indonesia? Itu pertanyaan. Namun sebelum semuanya itu bisa dilakukan, perlu tentu saja dimulai dari sekarang langkah-langkah yang tentu saja sangat dipahami, sangat dikuasai oleh pihak berwenang Indonesia, sebagaimana kini tugas itu diemban oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh pemerintah atas perintah langsung Jokowi, yang tentu saja terdiri atas aparat atau personil-personil dari BSSN, juga dari BIN, Polri, serta Kominfo. Seberapa mampu dan seberapa cepat mereka membongkar identitas Bjorka. Siapa Bjorka? Tentu saja mungkin bisa dimulai dari bagaimana Bjorka berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang dia tampilkan di Twitter atau di cuitannya. Walaupun mungkin saat ini cuitan itu menghilang sementara, tapi biasanya hacker mudah untuk membuat akun baru dan itu bukan masalah buat mereka. Tentu saja ini perlu waktu, kita mengikuti, publik Indonesia mengikuti tentu saja dengan bukan saja penuh antusiasme, tapi juga dengan penuh katakanlah semangat untuk memastikan bahwa kebocoran-kebocoran yang ditimbulkan oleh hacker yang menyebut dirinya Bjorka ini tidak akan berlanjut lebih jauh lagi. Namun mungkin sebagian publik Indonesia punya pandangan sendiri, termasuk para analis cyber dan analis tentu saja yang terkait dengan media sosial, yang menyatakan bahwa boleh jadi publik Indonesia atau kalangan mayoritas Indonesia tanda kutip berterima kasih kepada oknum yang bernama Bjorka ini. Mengapa? Karena isu besar ini, kegemparan besar ini terjadi mungkin secara kebetulan ketika publik Indonesia sedang menghadapi beberapa masalah, termasuk tentu saja dampak dari kenaikan harga BBM. Mungkin terjadi secara kebetulan, tapi apapun dampaknya semakin lama semakin sangat terasa, dan sementara itu kebocoran yang ditimbulkan oleh hacker Bjorka ini menimbulkan masalah besar baru, tidak hanya bagi publik yang ratusan juta data yang telah bocor, yang itu bisa berimplikasi terhadap berbagai hal, tidak hanya masalah kesehatan seseorang, tapi juga menyangkut masalah keuangan seseorang. Doxing itu tentu saja bisa berpengaruh terhadap seorang individu, bisa orang biasa, bisa juga pengusaha besar, bisa juga pejabat tinggi. Tentu saja mereka semua masing-masing tidak menginginkan ada masalah yang timbul nanti akibat perbuatan hacker yang bernama Bjorka ini. Tentu saja, in the meantime, whilst we are still waiting for the results of the work of the special team that has been formed and assigned by the Indonesian government, in the meantime, of course, most of the Indonesian public, may appear to be thankful to this hacker named Bjorka. At least that there are now evidence that some of the security system of data and information in Indonesia really need to be further improved and even better secured in such way that it cannot be hacked anymore by anyone from anywhere in this world, because we are now living in a new world. Of course, this world today
is a world of data and data is everything. Kembali lagi, kita barangkali memang harus menunggu. Tentu saja sekali lagi, sementara itu publik Indonesia agaknya boleh jadi sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pihak di Indonesia, termasuk para analis barangkali perlu berterima kasih, tanda kutip terima kasihnya terhadap Bjorka karena dia mampu mengungkapkan beberapa titik lemah dari sistem atau security system terhadap komputer di Indonesia. Untuk sementara itu setidak-tidaknya publik Indonesia bisa melupakan harga-harga yang naik terus setelah terjadinya kenaikan BBM. Untuk sementara sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam episode Bravo Iwan kali ini. Thank you very much for being with me this time on Bravo Iwan, of course on Bravo's Radio Indonesia. We'll meet again in the next edition. From me for this time, thank you so much. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.